Hai, balik lagi di channel Ketur Bayu TV. Ya, udah beberapa hari yang lalu saya sudah share satu video pertama atau part pertama dari persiapan beasiswa LPDP. Nah, sesuai janji saya akan ada seri berikutnya. Nah, dan kalau kemarin di seri pertama itu kita bahas tentang faktor internal. Nah, malam ini nih di seri video sekarang kita akan bahas tentang faktor eksternal. Oke, disimak ya. Oke, untuk persiapan eksternal tuh maksudnya setelah kita mempersiapkan diri kita, terus apa saja sih berikutnya yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan diri menghadapi pembukaan beasiswa khususnya LPDP ya, tapi sebenarnya juga tetap bisa dipakai untuk beasiswa lainnya gitu. Nah, di faktor eksternal ini maksudnya adalah yang berkaitan dengan dokumen-dokumen panduan, kemudian mungkin surat rekomendasi dari pimpinan atau surat dari uh, supervisor dan lain sebagainya. Oke, kita drop down satu-satu ya, kita jelaskan secara rinci satu-satu. Oke, yang pertama itu yang wajib nih, nomor satu itu adalah kalian jauh-jauh hari itu sudah mulai mempersiapkan yang namanya dokumen latar belakang pendidikan. Artinya uh, ijazah S1 kamu, SMA, SMP, SD, mungkin itu sudah harus dipersiapkan jauh-jauh hari, karena pada saat pengalaman saya waktu pendaftaran itu sampai SD, SMP, SMA itu ditanya semua. Apapun jenjangnya, entah kalian mau di level S2 nanti nyarinya atau di level S3 gitu. Jadi ijazah harus kalian persiapkan dengan baik jauh-jauh hari. Terus yang kedua itu sertifikat ya, berbagai macam sertifikat yang pernah kalian ikuti. Ya, sebagai contoh, kayak jika kalian punya prestasi di Olimpiade Sains Nasional di OSN, atau kalian pernah ikut OSIS mungkin sebagai ketua OSIS atau wakil bendahara dan sebagainya. Kemudian kamu pernah ikut lomba tingkat nasional mungkin atau tingkat daerah atau tingkat sekolah sekalipun, itu pokoknya kita udah mulai harus jauh-jauh hari kita persiapkan, karena biasanya file-file ini tuh atau dokumen-dokumen ini banyak tersebar dan kita lupa naruhnya. Nah, ini kesempatan kita ngumpulin lagi tuh ya, jadi sekalian ngumpulin, ngecek semuanya masih bagus apa enggak, dan sekaligus juga kalian mempersiapkan diri untuk ke jenjang berikutnya sebagai persyaratan untuk pendaftaran ke jenjang berikutnya gitu ya. Nah, terus yang ketiga, tadi udah ada latar belakang pendidikannya seperti apa, udah ada semua sertifikat udah kalian uh, kumpulkan gitu ya. Nah, sekarang ambil deh waktu kalian satu hari lah gitu untuk membuat CV ya. Di CV ini kan tidak hanya ijazah, latar belakang pendidikan, mungkin juga ada pekerjaan, latar belakang pekerjaan atau pengalaman bekerja gitu ya, atau mungkin juga kalian bisa merincikan lebih detail lagi di sana tentang sertifikat yang sudah kalian kumpulkan tadi, organisasi apa yang udah pernah kalian ikuti, seminar dan lain sebagainya. Itu udah kita ambillah satu hari itu untuk merekap itu semua jadi satu CV. Nah, ini penting sekali ya, karena CV ini akan menggambarkan siapa diri kita di mata orang lain. Nah, uh, bisa kelihatan tuh profil kita tuh dari berbagai sisi. Nah, itu saya pikir salah satu faktor fundamental ya. Dan CV ini kemungkinan besar juga tidak hanya dipakai untuk LPDP, tapi juga dipakai untuk misalnya kamu mencari supervisor atau kamu ingin melamar universitas tujuan. Nah, biasanya dia minta CV. Kalau saya waktu itu pakai template yang sudah pernah dipakai,
yang sering dipakai, yaitu dari Europass. Ya, pastikan CV kalian tuh disusun, dibentuk itu pakai skema yang atau format yang diketahui oleh banyak orang atau standar ya. Kalau saya waktu itu pakai Europass, dan itu simple sih, bisa berbasis online juga. Kalian bisa belajar caranya di websitenya langsung, dan pakai bahasa Inggris kalau bisa ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Ya boleh sih pakai bahasa Indonesia, tapi kalau kalian mungkin nanti ada rencana mau ke luar negeri atau mencari daftar-daftar juga di luar negeri, ya tentunya kalian harus pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris maksudnya gitu. Lanjut ya. Nah, tadi udah ada dokumen, ijazah, sertifikat dan sebagainya, udah bikin CV. Sekarang itu surat pendukung lainnya. Surat pendukung lainnya tuh kayak surat izin kerja kalau bagi kalian yang sudah kerja dari atasan langsung, surat izin atasan. Nah, mungkin ada formatnya tertentu juga kalau di LPDP ya, kalau saya tidak salah. Seingat saya ada formatnya, atau mungkin kalian udah siapkan aja dulu dengan format standar yang ada dari instansi kalian jika kalian sudah kerja gitu. Kemudian oh ya, identitas diri seperti KTP, KK, domisili. Nah, itu udah disiapkan jauh-jauh hari. Next, wah, yang yang selalu jadi momok yaitu pastikan kalau bisa nih udah ada nilai IELTS-nya atau TOEFL atau TPA yang masih berlaku. Nah, itu iya, itu prioritas lah kalau itu. Kemudian uh, udah mulai rajin-rajin kalau kalian searching di website tujuan beasiswa kalian. Kalian udah mulai tuh download panduan LPDP mungkin atau beasiswa lainnya. Nah, itu kalian udah mulai rajin mendownload panduan, kemudian supaya kita bisa tahu tuh apa yang sudah kita siapkan dengan kriteria yang dibutuhkan sebagai syarat dokumentasi pendaftaran itu sudah klop. Ya, kalau belum klop kita harus klopkan, artinya kita cari jalan keluarnya gitu. Dan supaya kita sedekat mungkin dengan kriteria atau sudah melewati batas minimal requirement dari beasiswa tersebut. Nah, ya dalam hal ini LPDP tentunya gitu. Lalu wah ini ada yang sudah punya dan ada yang belum gitu. Biasanya dokumentasi tentang pendaftaran universitas. Jadi saya gabungkan lah pendaftaran universitas, dan mungkin juga kalian pernah sudah mendapatkan calon promotor atau pembimbing. Nah, ini saya gabung jadi satu lah. Kalau bagi kalian yang sudah daftar, ya kalian lampirkan bahwa kalian sudah daftar. Terus ini calon promotornya ini, dan sudah ada surat keterangan dan lain sebagainya. Nah, itu lebih memperkuat lagi posisi kalian nanti pada saat seleksi, terutama pada saat seleksi dokumen ya, dan wawancara sih ya. Saat dokumen dan wawancara itu, kalau kalian sudah punya udah masuk di kampus tujuan, udah diterima tentunya, dan sudah ada calon promotornya kalau yang S3 mungkin, dan S2 kalau udah punya pembimbingnya juga bagus ya. Tapi biasanya kalau tergantung dari sistem yang ada di universitas tujuan gitu. Ada yang daftar dulu, nanti begitu masuk baru dicarikan pembimbingnya, atau bisa juga kita dari awal udah kontak langsung via email tentang apa yang kita mau kerjakan gitu, dengan calon pembimbing kita, baik itu S2 ataupun S3. Itu prosesnya lama itu prosesnya. Wah, kalau 6 bulan itu udah bagus lah kalau 6 bulan, apalagi yang mau S3. 6 bulan itu untuk mencari pembimbing dan melakukan udah oke tentang judul riset dan sebagainya, itu sudah lumayan ya. Jadi apalagi yang ke luar negeri ya. Saya udah pernah mencoba sih beberapa yang di luar dan di dalam negeri. Nah, di luar negeri itu lebih saklek ya, lebih detail banget ditanya. Bahkan kita udah mulai ikut risetnya mereka sebelum kita jadi siswanya gitu. Kita udah mulai diajarkan juga sama mereka gimana caranya bikin riset proposal yang baik gitu. Tapi juga di push sampai sedetail mungkin, sampai setingkat dari level S3 gitu. Tapi SD kalau di luar negeri. Ya di dalam negeri juga sama prosesnya gitu. Nah, tapi saya pikir masih lebih
ringan lah gitu, daripada kalau kita fokus ke luar negeri. Nah ini masih belum tentu juga ya, siapa tahu juga kalian beruntung dan lancar-lancar aja gitu, kadang nggak dibutuhkan dulu deh proposalnya gitu, atau hanya sekedar formalitas, yaitu tergantung dari situasinya gitu. Nah, tapi tadi yang saya share itu adalah pengalaman sih sebelumnya ya gitu. Nah, tadi kita udah bahas ijazah, sertifikat dan sebagainya, kemudian surat TOEFL, surat-surat pokoknya kalau bisa di scan ya, scan semuanya tuh, scan, labelin satu-satu, ini ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, itu semuanya scan. Kalau saya memang di scan semuanya, jadi dikumpulin, saya scan semuanya ya, sehingga karena nanti kan kalau di LPDP itu online pendaftarannya, jadi kalian itu memang akan suruh upload ya, jadi bentuknya adalah uh, dokumen digital gitu, jadi scan semua yang perlu di scan gitu. Nah kalau CV mungkin ya nggak bakal di scan ya, karena kalian bikinnya biasanya udah nggak dicoret-coret kan ya, pastinya kalian pakai Microsoft Word atau yang sudah bentuknya digital, jadi aman lah gitu. Juga dokumen yang kayak yang berhubungan dengan pendaftaran tadi, kemudian pernyataan calon pembimbing itu scan, ini scan ya, pastikan kalian tertata rapi untuk itu. Nah, 6 bulan itu sebenarnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, tapi sebenarnya kalau kita lihat ke belakang dari proses kita mendaftar universitas, mendapatkan calon pembimbing, nah itu bisa lebih jauh lagi, 1 tahun ke belakang mungkin ya, untuk mempersiapkan diri, terutama yang mau S3. Jadi ya itu harus dipersiapkan dengan matang, dan bukan tidak bisa, tapi sebaiknya sudah jauh-jauh hari kalian persiapkan, jadi nggak mepet-mepet gitu ya, walaupun mepet juga punya peluang atau kans juga gitu ya, tapi kalau mau tenang dalam prosesnya dan fokus, karena saingannya juga banyak gitu, dan seleksinya juga panjang dan punya kriteria yang tinggi juga, kalian lebih baik mempersiapkan jauh-jauh hari gitu, terutama yang tadi saya bilang berhubungan dengan institusi kayak kayak surat pernyataan calon pembimbing atau pendaftaran universitas, yang dia punya waktu pendaftaran tersendiri gitu, yang nggak bisa setiap saat kita apply atau kita daftar di sana. Nah itu harus dipertimbangkan jauh-jauh hari itu, jadi biar nggak instan ya. Oke, itu sih dari saya untuk persiapan eksternalnya, sharing sedikit. Nah semoga bermanfaat. Nah nextnya kita akan lanjut ke ada video berikutnya ya, kita mulai gimana caranya baca panduan, terutama ya, panduan LPDP mungkin, atau nanti kita akan rearrange dengan tema yang lain, kita lihat nanti. Oke, please kalian bantu like, komen mungkin di bawahnya, jadi saya bisa memperbaiki konten-konten apa yang bisa lebih bermanfaat untuk kalian gitu. Dan jangan lupa subscribe Ketut Bayu TV. See you di video berikutnya.